Madura itu Madura. Kalah. Ibu Ireng nggih. Oke, terima kasih. Wah, itu alumni Tebu Ireng. Psikologisnya, iya. Saya tahu. Hari ini berapa Pak? 11. Berapa sekarang? Elir Boyo. Kita duduk di mana? Monggo. Duduk di mana ini? Bukannya enggak. Tidak bisa. Kalau itu kan masih jadi, pasti jadi. Kesamin. Jenengan matur teng Lirboyo. Oh, belum pesen ya. Sebelumnya sebenarnya waktu kayak gitu sudah Dari 2004. 2004 juga. Iya. Iya. Cicitnya. Iya. Di Nawawi. Apanya? Gus Ubed. Sama Gus Ubed Ubaidah. Enggak. Alanita. Ya maaf. Sido Giri, Yai Nawawi. Ini ya. Masya Allah. 8:09. Sampai jam berapa? Acara terakhir selalu jam 9. Saya udah nggak mau, udah cukup. Ini udah tertutup Mas. Media udah. Insya Allah. Ini kan waktu itu isunya dibikin udah nggak bisa. Sudah kita semua. Alhamdulillah kemarin juga baru-baru ini aja banyak tokoh kiai yang kemarin sih. Jombang. Para kiai, para asatidz mohon untuk tetap berdiri di tempat. Kita lanjutkan.
dirangkai dengan Mars Banul Waton dan para alumni. Milih pemimpin yang amanah. Ayo bareng-bareng coblos ada di nomor 3. Kepada yang mulia Kiai Haji Fahrul Razi Zubair, Pondok Pesantren Nurul Khalil Bangkalan Madura, Gufron Mubin untuk memimpin pembacaan naskah deklarasi alumni. Bismillahirrahmanirrahim. Kami alumni pondok-pondok pesantren se-Jawa dan Madura yang berdomisili dan ber-KTP di Jakarta dengan ini menyatakan sikap dan dukungan. 1. Tetap berpegang teguh pada ajaran Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, An-Nahdiyah, dawuh masyayikh dan para kiai, serta jiwa dan tradisi kepesantrenan. 2. Tetap setia dan siap membela Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Siap mendukung dan memenangkan dan memilih dan menjaga pasangan nomor 3 Haji Pramono Anung Wibowo dan Haji Rano Karno dalam pemilihan gubernur Jakarta tahun 2024-2029 dengan ikhtiar yang sesungguhnya. Dengan pernyataan sikap ini, kami juga meminta kepada penyelenggara pemilu, jajaran KPU dan Bawaslu, pemerintah, ASN, TNI, Polri, untuk tetap netral dan tidak boleh menyalahgunakan kewenangannya dalam pilkada 2024 ini. Demikian pernyataan sikap ini kami deklarasikan seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon inayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga niat Bapak Pram dan Pak Dul untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur
Subhanahu wa taala kabulkan. Dimohonkan kepada Kiai Haji Sini Pak. Abdullah Fadul untuk menyerahkan naskah. Yang terakhir kami ucapkan terima kasih kepada panjenengan yang sudah hadir. Terima kasih. Insya Allah ini akan menjadi keberkahan untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan dengan segala hormat. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sungguh saya hormati, saya muliakan para masyayikh yang hadir, para kiai, alim ulama, dan mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu saking banyaknya yang hadir. Yang pertama, saya ingin langsung saja karena mohon maaf saya masih ada ternyata 4 acara lagi. Yang pertama adalah kalau saya jadi gubernur Jakarta, yang saya akan selesaikan pertama kali para kiai, para masyayikh, para ulama adalah menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di bawah, di rakyat Jakarta. Yang sekarang ini perbedaan kaya miskin di Jakarta itu begitu luar biasa. Contohnya, banyak warga yang harusnya menerima kartu Jakarta Pintar, KJP, tiba-tiba nggak dapat. Begitu nggak dapat harus ngurus ke Rawabunga. Di Rawabunga di pingpong, kanan kiri dan sebagainya, nggak selesai. Maka para kiai, para masyayikh, saya akan menyelesaikan yang pertama kali adalah hal-hal yang seperti itu. Kartu Jakarta Pintar, KJMU, kemudian juga lansia, difabel, jumantik, kasarisma, dan sebagainya. Itulah persoalan real di Jakarta. Saya dulu secara jujur mengatakan bahwa nggak pernah lihat, ternyata banyak sekali rumah-rumah di Jakarta yang rumahnya 3x4, tempat tidurnya benar-benar 2, bukan tempat tidur tapi tempat duduk, yang tinggal 12 orang, tidurnya diatur 3 shift. Sehingga saya melihat sendiri, inilah yang kemudian memberikan semangat kepada saya untuk fight, maju, memenangkan pertarungan ini, karena saya ingin berbuat sesuatu yang real bagi masyarakatnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya secara pribadi kalau dengan NU itu sudah hubungannya lama banget, nggak perlu saya jelaskan. Maka kenapa kemudian organisasi-organisasi di NU di Jakarta, Gus Boy, hampir semuanya mendukung saya. Hampir semuanya. Hanya sayangnya di Kediri, waktu itu saya pinginnya Gus Boy ini jadi wakilnya anak saya, tapi dia nggak mau. Kalau mau pasti dia jadi bupati Kediri. Itulah kelebihannya Kiai Gus-Gus di Kediri. Nggak kejar-kejar jabatan. Saya termasuk, mohon maaf para kiai, para masyayikh yang saya hormati, para alim ulama, saya nggak ngejar jabatan sama sekali. Saya nggak pernah memimpikan, menginginkan menjadi calon gubernur Jakarta. Nabi Muhammad. Tetapi ini sudah menjadi amanah dan saya bekerja dengan sungguh-sungguh. Suara saya biasanya hilang. Ini tadi sebelum turun saya minum tolak angin supaya suaranya muncul lagi. Yang kedua, yang pertama tadi menyelesaikan persoalan-persoalan di bawah. Yang kedua, kalau saya jadi gubernur maka hubungan ulama dan umaroh itu harus hubungan yang mempunyai kedekatan, bukan kedekatan hanya karena kebutuhan. Sekarang ini ada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pondok pesantren. Ada Perpres Nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan pondok pesantren. Jakarta termasuk sampai hari ini yang belum membuat perda atau pergub
Maka kalau saya menjadi gubernur, ini yang saya selesaikan di awal supaya ada payung hukumnya untuk bisa menjadi partner yang baik antara ulama dan umat tadi. Dan yang berikutnya, karena saya menjadi pejabat sudah 25 tahun, dan ketika menjabat 25 tahun saya tidak pernah tinggal di rumah dinas saya. Rumah dinas dulu ada yang Jalan Widya Chandra, di Pasar Raya yang gede-gede itu. Saya sampai hari ini tidak pernah menempati. Dan nanti rumah dinas gubernur, kalau ini menjadi amanah saya akan lebih banyak rumah dinas itu untuk pengajian, bersilaturahmi, kebudayaan. Jadi kalau Nahdlatul Ulama mau menggunakan monggo saja. Dan itu secara terbuka termasuk majelis taklim. Karena dengan demikian saya yakin maka hubungan ini menjadi hubungan yang sangat baik. Yang terakhir dari saya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf karena acaranya masih 4 lagi. Di setiap tempat yang saya datang, saya harus datang lagi. Karena saya nggak mau apa yang saya sampaikan tadi, saya ditagihnya nggak di sini, tagihnya di atas. Sehingga dengan demikian pasti saya datang lagi. Nanti ormas saya Kiai, mudah-mudahan para alumni Pondok Pesantren Jawa dan Madura ini masih mau ketemu saya lagi kalau saya jadi gubernur. Sehingga kalau ada permintaan real, itu bisa saya jawab langsung. Kalau mintanya sekarang saya jawab langsung, saya pasti ngapusi. Pasti ngapusi. Dan saya nggak mau ngapusi. Bagi saya itu adalah hidup prinsip. Sehingga dengan demikian saya betul-betul mohon support, mohon doa bersama-sama. Kita udah waktunya sangat terbatas dan saya yakin saya pasti bisa bekerja sama dengan baik dengan Nahdlatul Ulama dan Pondok Pesantren yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah al-Qasim billah ada nama bi'ilmillah wa ala alihi wa sahbihi ma'adhakatillah wa barakatuh. Amma ba'd. Yang mulia para masyayikh, para kiai, para ulama yang hadir di kesempatan ini, ada cukup banyak, termasuk yang di depan saya ini kiai semua sebetulnya. Ini kiai semua nih, Pak Pram. Jadi kiainya bukan yang ini, yang ini tuh kiai semua. Dari Jawa, Madura sampai Jakarta, kiai semua. Makanya kalau bukan kiai nggak bakal datang nih ke sini. Kenapa? Karena kesini datangnya bukan nyari nemtek, datang ke sini nyari kesepakatan bersama. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebetulnya tidak layak untuk menjadi sesepuh, karena memang sudah sepuh, ya, memang sudah sepuh. Jadi wabil khusus, karena kebetulan saya sebagai ketua IKPT alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng yang ada di Jakarta, juga salah satu ketua di Presnas, Presidium Nasional IKPT yang ada pada alumni Tebu Ireng. Alhamdulillah, syukurillah. Pada hari ini walaupun kurang sehat saya datang. Kenapa? Karena cinta. Sama siapa? Sama kiai semuanya. Kenapa? Karena kiai-kiai semua ini cinta kepada Mas Pram. Mudah-mudahan ini kiai kita semuanya yang hadir, saya bukan mengasih fatwa, tapi saya ngajak kasih tahu bahwa mobil khususnya alumni Tebu Ireng jangan sekali-kali yang lari dari keadaan. Saya sudah mengatakan bahwa saya ketua alumni Tebu Ireng dan ketua dan juga pengurus
dari Ma'had Nurul Amanah dengan alumni-alumni yang ada bertekad untuk selalu tanggal 27 besok menyoblos nomor 3 Mas Pram dan Mang Dul. Kenapa demikian? Ini kita nggak datengin emak bapak kita, nggak datengin. Kalau kita datengin kita bingung orangnya di mana. Ya insya Allah pada waktu dan tempat yang lainnya. Kita ajak aja setelah ini. Kita mengajak jangan cuma diri kita yang punya istri, ajak istrinya. Kalau yang punya bini 3, ajak 3-3-nya. Kalau yang jomblo, saya nggak nyebutin yang pihak Basoma ya. Saya nggak mau hal itu. Kenapa? Saya tertariknya dengan Mas Pram ini kenapa? Dengan keaswajaannya, dengan an-nahdiyahnya. Karena itu saya ikut bersama beliau. Ya. Kepada alumni Tebu Ireng dan alumni Nurul Amanah, kita sepakat wajib hukumnya untuk mendukung Mas Pram dan Bang Dul. Kalau saya perdukan, ini bukan perdu ain, juga bukan perdu kifayah. Ini wajib. Kenapa? Karena beliau tadi sudah komitmen pada kita semuanya akan melayani para ulama dan santri. Insya Allah mudah-mudahan semua rakyat yang ada di Jakarta dilayani oleh beliau. Untuk itu mari sama-sama tanggal 27 itu momen yang paling tepat buat kita mendukung. Siapa mendukung? Insya Allah beliau menang. Al-Fatihah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Boleh 3 gini Cai, boleh 3 gini, 3 gini Cai, boleh 3 gini Cai, boleh. Yang